Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Melihat uskup yang bisa menghancurkan rantainya, Redmond benar-benar terkejut. Karena bagaimana bisa manusia biasa bisa menghancurkan rantai itu? Hilda berkata kepada uskup sepertinya Redmond tidak mengetahui siapa uskup sebenarnya. Uskup mewajarkan hal itu karena ia sudah lama tidak keluar dari istana. Dan sekarang ia akhirnya bisa meregangkan tubuhnya setelah sekian lama. Mendengar kata-kata uskup, Redmond mulai keringat dingin karenanya. Namun, uskup melanjutkan kata-katanya. Ia tidak tahu kenapa Holy Emperor menyuruhnya untuk tetap di istana. Padahal, ia masih sangat berenergi. Karena itu membuatku khawatir, aku tidak bisa kembali beraksi. Hilda pun menganggap itu karena Holy Emperor sangat mempercayainya. Dan ia ingin kamu tetap di sisinya. Redmond mulai kesal dengan kedua orang itu karena terus yapping. Ia langsung berteriak agar mereka segera berhenti berbicara. Redmond mengatakan, ia tidak tahu trik apa yang mau dilakukan mereka berdua. Tapi apa saat ini, mereka meremehkan dirinya. Redmond pun mengancam mereka berdua. Karena ia bisa saja mencabik-cabik mereka. Mendengar hal itu, Hilda ikut kesal dan mengeluarkan kekuatan sucinya untuk menghancurkan rantai itu. Lalu berkata, jadi maksudmu, kau bisa dengan mudah melukai seorang pak tua dan wanita sepertiku kapan saja. Tapi bukankah sampai saat ini, kami sama sekali tidak terluka, dan bahkan kami berhasil menyelamatkan orang-orang. Sekarang bahkan kami memiliki kesempatan menghancurkan sarangmu yang selama ini menjadi ancaman bagi wilayahku. Ide yang bagus, aku langsung datang ke sini. Redmond mulai cemas karena mereka berdua mulai mengeluarkan kekuatan aslinya. Ia pun berkata di dalam hatinya, gawat, aku bisa merasakan kekuatan suci mereka menumpuk seolah-olah akan segera meledak. Uskup bertanya kepada Hilda, apa yang harus mereka lakukan kepada para likantrop, karena senjata mereka telah diambil oleh likantrop itu. Hilda pun meminta uskup untuk menggunakan sihirnya, dan ia akan menggunakan tinjuannya. Redmond kebingungan. Kenapa mereka terlihat begitu santai? Ia merasa meskipun musuhnya adalah bagian dari keluarga istana, namun mereka hanya seorang pak tua dan wanita biasa. Jadi jika aku tiba-tiba saja, Redmond berbalik badan dan langsung berlari keluar, sembari diikuti para likantrop lainnya. Melihatnya, Hilda memutuskan untuk mereka harus segera bergegas menghentikannya. Uskup pun menyiapkan rasengannya, sembari memuji Beast karena memiliki insting yang luar biasa dalam mendeteksi bahaya, sembari meluncurkan serangannya ke arah Redmond. Seketika serangan itu menembus tubuh Redmond. Sembari merasakan kesakitan, Redmond berujar di dalam hati, aku terkena serangan dari kekuatan suci yang membuatku tidak bisa menggerakkan tanganku. Uskup yang melihat serangannya hanya membuat Redmond tidak bisa menggerakkan tangannya. Ia mewajarkan hal itu karena ia tidak merapalkan mantra saat menggunakannya. Uskup pun berdoa kepada Dewi Gaia agar serangan berikutnya lebih kuat. Hilda pun berkata bahwa sebenarnya ia juga menyukai para likantrop itu. Mendengarnya, Redmond terkejut dan bertanya, apakah yang ia maksud menyukai para likantrop itu adalah karena rencananya tadi. Hilda tidak membenarkan apa yang diperkirakan oleh Redmond, tapi itu karena ia semacam membutuhkan beberapa boneka binatang untuk menghiasi kastilnya. Redmond terkejut dan melihat Hilda seperti seorang iblis. Hilda kembali berkata, asal kau tahu, para dwarf yang tadi kau biarkan pergi adalah craftsmen yang ahli. Jika aku menangkapmu hidup-hidup dan membiarkan mereka mengurusmu, kurasa saat aku mengirimkan hiasan dari tubuhmu, kemungkinan besar Holy Emperor akan suka dengan itu. Redmond sangat kesal mendengar kata-kata Hilda, hingga membuatnya memaksakan diri untuk melawan. Hilda menyuruhnya untuk tenang, namun ia tidak peduli dan memaksakan dirinya agar terbebas dan bisa pergi dari tempat ini, walaupun itu membuatnya kehilangan satu lengannya. Karena Redmond meninggalkan tempat itu, Hilda meminta uskup agar mereka segera membereskan para likantrop yang tersisa di sana. Namun ada salah satu likantrop yang mau menerjangnya dari belakang, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Hilda. Ia mengatakan bahwa ia ingin segera mengirimkan beberapa boneka binatang yang bersih kepada Holy Emperor. Scene pun berpindah ke Alan. Alan bertanya kepada salah satu pasukan Green Cross,
Kenapa ia harus pergi ke sana, padahal Uskup dan Hilda memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan para likantrop? Pasukan itu menjawab bahwa itu untuk memastikan agar misi ini bisa berhasil sepenuhnya dan agar Anda mendapatkan pengalaman dalam pertarungan. Yang mulia, karena itu adalah permintaan Tuan Putri Hilda. Scene memperlihatkan siluet saat Hilda dan Uskup akan pergi ke tempat para likantrop. Hilda ingin membuat Alan merasakan pertarungan yang nyata, karena itu akan sangat berguna untuk dirinya. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati, "Kau tidak perlu memberikanku perhatian seperti itu, kakak." Alan menghela napas dan berkata, "Apa-apaan ini? Jadi percuma saja aku mengikutimu, karena kemungkinan besar mereka juga sudah membereskan semuanya." Pasukan itu meminta Alan agar tidak berpikir seperti itu, karena ini semua untuk kebaikannya, dan ini juga adalah permintaan dari Putri Hilda. Jadi kami ingin berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Pasukan itu pun menceritakan saat pertama kali Putri Hilda datang ke wilayahan ini, saat ia masih berusia 12 tahun. Dan ia menyelamatkan para dwarf yang telah diperbudak seumur hidup mereka. Dia bekerja keras bersama semua orang untuk membangun kembali wilayah yang dulunya dalam kondisi terpuruk. Lalu kami Green Cross bergabung dengan Putri Hilda saat dia sudah mulai lebih dewasa. Mulai saat itu, dia menjadi sosok yang spesial bagi kami. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati. Jadi maksudnya Hilda sudah seperti keluarga mereka sendiri, kemampuannya untuk mengejar musuh tanpa melewatkan satu pun jejak musuh. Pasukan ini dikenal ahli dalam skill melacak dan eksplorasi. Sekarang aku tahu berapa lama waktu yang sudah mereka habiskan bersama Putri Hilda di sini. Tiba-tiba saja salah satu pasukan Red Cross memberitahu bahwa ada sesuatu di depan mereka semua. Ternyata itu adalah Redmond yang sedang berlari sembari berujar di dalam hati. Dasar keluarga istana yang gila untuk sekarang. Aku harus melarikan diri. Meskipun tempat ini adalah wilayah kami, jika aku bisa mengulur waktu, aku akan bisa memulihkan diri dan kembali menyerang mereka. Namun tiba-tiba saja Redmond terkejut karena melihat ada pasukan lain di depannya. Ia menganggapnya sebagai kesempatan untuk ia mendapatkan daging manusia. Namun, ia berpikir kembali karena ia tidak boleh meremehkan kembali para keluarga istana keparat itu. Ia pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Melihatnya, Alan mengira Redmond adalah salah satu likantrop yang berhasil kabur dari perburuan kakaknya, sembari ia mengarahkan senjatanya ke Redmond untuk bersiap menembaknya. Melihat itu, Redmond yang sedang berjalan ke arah mereka terkejut karena ia melihat ada salah satu keluarga istana, dan seketika tembakan itu meluncur ke arah Redmond dengan cahaya yang terang. Tembakan itu pun mengenai sebagian kepala Redmond hingga membuat Redmond berteriak kesakitan karenanya. Alan yang melihatnya berkata, dia baik-baik saja setelah menerima serangan secara langsung. Apa dia salah satu dari orang tua likantrop atau peluruku yang terlalu lemah? Ia berujar di dalam hati. Peluru senapan kuno di dunia ini mudah larut dan hilang jika ditembakkan pada target yang lebih jauh dari 100 meter. Tapi Divine Aura milikku, aku bisa menembak dari jarak yang cukup jauh. Namun bagaimana jika aku tembak sekali lagi? Namun tiba-tiba saja bermunculan likantrop yang langsung menerjang ke arah Alan dan yang lainnya. Di saat kekacauan itu, Redmond mencoba melarikan diri. Salah satu pasukan berkata, orang tua likantrop itu melarikan diri. Sepertinya ia memanggil seluruh anaknya untuk mengalihkan kita agar ia bisa melarikan diri. Alan berujar di dalam hati. Sial, akan sulit untuk menangkapnya jika ia sampai masuk ke hutan. Alan pun mendapatkan ide. Salah satu Red Cross bertanya, memangnya ide apa? Namun Alan langsung pergi sembari berteriak, kita berpencar, aku akan kejar orang tua likantrop itu. Pemimpin Red Cross terkejut dengan keputusan Alan dan menyuruh pasukannya untuk membagi pasukan menjadi dua agar setengah pasukan tetap di sana untuk membereskan likantrop dan sisanya ikut dengannya untuk menjaga pangeran ketujuh. Para pasukan langsung mengiyakannya dan mulai mengikuti Alan. Melihat itu, Alan berujar di dalam hati, mereka mengikutiku meskipun lebih baik jika semakin sedikit yang melihatnya. Alan tersenyum karena melihat likantrop yang sudah dalam kondisi lemah itu adalah musuh yang sempurna untuk menguji skillnya. Muncul notifikasi sistem, skill Swamp of Death telah diaktifkan. Seketika air suci menghalangi jalan Redmond dan Alan yang menyuruh Redmond untuk tidak pergi kemana-mana. Ia berkata, ku dengar likantrop menganggap dirinya adalah warrior dengan kehormatan, namun lihatlah dirimu yang melarikan diri karena ketakutan. Yang melihat bagaimana kau melarikan diri seperti ini, kurasa kau tidak memiliki kehormatan seperti yang dikatakan orang-orang. Mendengarnya, Redmond menjadi kesal dan mempertanyakan apa yang dikatakan Alan.
Redmond pun memutuskan untuk melawan balik, karena meskipun ia tetap melarikan diri, ia masih bisa dihabisin dengan tongkat aneh yang dibawa Alan. Namun sebelum ia dihabisi, dia juga akan menyeret Alan bersamanya pergi ke neraka. Alan yang mendengarnya memuji keberanian Redmond. Alan pun turun dari kudanya dan menyuruh Red Cross untuk menutup mata dan telinganya. Para Red Cross yang mendengarnya bertanya, kenapa mereka harus menutup mata dan telinganya? Alan menjawab, bukankah perkataan keluarga istana sama seperti perintah suci untuk kalian? Aku punya rencana, jadi ikuti saja perintahku. Atau kalian masih tidak percaya padaku? Pemimpin pasukan membantah pendapat Alan yang menganggap mereka tidak mempercayainya karena dengan kemampuan yang Alan tunjukkan dan tekad kuatnya untuk menyelamatkan orang lain, ia percaya pada semua yang Anda lakukan, yang mulia. Kami akan menerima perintah Anda. Mendengar apa yang dikatakan pasukan itu, Alan pun berujar di dalam hati, sebenarnya aku tidak memiliki niat sebesar itu untuk mempertanyakan kepercayaan mereka. Tapi kesetiaan mereka pada keluarga istana sangatlah membantuku, karena tidak ada yang melihatnya. Ia pun akhirnya bisa memulai pertempuran dengan Lycanthrope. Itu sembari memunculkan tengkorak Amon dan memakainya. Ia berujar ke Lycanthrope itu karena ia memiliki banyak hal yang ingin diuji. Redmond yang mendengar dirinya akan dijadikan bahan percobaan, ia langsung menyuruh para Lycanthrope lainnya untuk menerjang ke arah Alan. Namun dengan tenang Alan menyiapkan tembakannya sembari berujar di dalam hati, jika aku tetap tenang dan memegang senjata dengan baik, maka aku tidak akan gagal. Alan pun memunculkan para undead-nya yang sudah diperlengkapi dengan senjata dan armor. Para skeleton itu pun sudah siap untuk menjaga Alan. Alan pun kembali berujar di dalam hati, jika aku tidak memiliki bakat untuk menggunakan senjata, maka biarkan undead yang bisa menggunakan senjata untuk menggantikanku, karena aku adalah seorang necromancer. Muncul notifikasi sistem. Skill diaktifkan Soldier of the Dead, sosok yang memimpin undead. Seketika Alan menembakkan senapannya dan kembali muncul notifikasi sistem. Mengaktifkan Divine Aura efek penetrasi, diaktifkan. Seketika tembakan-tembakan itu mengenai beberapa Lycanthrope itu. Redmond yang melihatnya berkata di dalam hati, melihat air suci keluar dari berbagai tempat saja sudah sulit untuk dipercaya. Tapi bahkan sekarang para skeleton juga merangkak keluar dari tanah dan mereka memiliki kekuatan suci. Kupikir dia hanya beromong kosong saat dia berkata dia ingin menguji sesuatu. Tapi ini tidak ada bedanya dengan pembantaian besar-besaran. Kau, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Alan menjawab, aku menggunakan banyak sekali kekuatan suci, tapi sepertinya ini sepadan. Dan sekarang peranmu sudah berakhir, Lycanthrope. Ini adalah uji coba terakhir. Redmond yang mendengarnya tertawa dan berkata, kau pikir kau bisa menghabisiku semudah itu? Bahkan jika aku mati, aku akan pastikan untuk menyeretmu bersamaku. Namun seketika ia dikeroyok oleh para skeleton dan membuatnya tumbang di depan Alan. Sembari mengarahkan senapannya ke mulut Redmond, Alan mulai mengucapkan mantra untuk mengakhiri kehidupan Redmond dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Seketika saja muncul kilauan yang sangat bersinar dan terjadi ledakan di sana. Dan terlihat Alan yang sedang berdiri dengan memegang senapannya di depan bekas serangannya dan terdengar Alan pun melepaskan tengkorak Amon dan melihat ke arah pasukan Red Cross yang meskipun menutup mata dan telinganya, mereka masih bisa merasakan kekuatan suci yang begitu besar dari Alan. Karena itu, pasti mereka tidak akan begitu saja bisa mengabaikan kekuatan suci ini. Awalnya, aku hanya ingin sedikit bermain-main, tapi aku tidak mengira bahwa dampaknya bisa sebesar ini. Alan pun bingung alasan apa yang harus ia buat untuk menutupi hal ini. Alan pun menyuruh para Red Cross untuk membuka mata mereka. Tapi tolong, jangan terlalu terkejut, karena keadaan di sini sedikit kacau. Namun terlihat kondisi hutan yang hilang sebagian karena serangan Alan tadi. Red Cross pun merasa ini, bukan sedikit karena seisi hutan terlihat hampir terbakar. Habis yang mulia, apa ini ulah Lycanthrope itu? Tapi tadi kami merasakan kekuatan suci yang sangat besar. Apakah itu kekuatan Anda? Alan menjawab, entahlah, yang penting aku bisa mengalahkannya, dan ini semua bukan salahku. Sekarang aku ingin kembali ke kastil. Jadi tolong pandu jalannya, ayo segera kembali sebelum gelap. Namun terlihat ada seseorang yang sedang melihat mereka dari balik pohon. Ternyata itu adalah uskup yang selama ini memantau pertarungan Alan dan para Lycanthrope. Uskup sangat merasa terkejut karena ia kembali melihat Holy Undead itu lagi.
dan bahkan yang kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya ia temukan di istana kerajaan. Bahkan para Holy Undead, itu mereka adalah pasukan yang bahkan bisa menggunakan senjata. Bagaimana bisa Pangeran Ketujuh menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan? Tidak mungkin. Apa itu karena darah Aslan? Kerajaan Selatan, Aslan Kingdom. Aslan adalah kerajaan yang memuja God of Death. Itu juga alasan mengapa Luan dan ibunya Alan, Yulicia, diabaikan. Bukan hanya karena Yulicia adalah orang biasa, tapi dia juga berasal dari Aslan. Apa Pangeran Ketujuh mewarisi garis darah Aslan? Juga, tapi dalam sejarah kerajaan Aslan, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku yakin bahkan jika kau mencari ke seisi kerajaan kau, tidak akan menemukan satupun yang seperti Alan. Aku tidak percaya. Ada sesuatu yang belum ku ketahui. Ini membuat jantungku berdebar-debar karena semangat mempelajari hal baru. Tapi tunggu. Aku tidak boleh terpesona oleh orang yang pernah menggoda cucuku. Tapi aku jadi sangat ingin melatih anak itu. Jika aku bisa mengajarinya sihir yang lebih kuat, akan jadi sekuat apa dia di masa depan. Uskup pun menjadi sangat bimbang. Karena hal itu sampai ia bingung mau memilih cucunya atau egonya untuk melatih Alan. Ia sangat kesal dan akhirnya memukul pohon di sampingnya hingga tumbang. Ia pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Holy Emperor Jika yang mulia, memintaku untuk melatihnya. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Asal kau tahu, ini bukan niatanku sendiri. Kau tunggu saja, Alan Alphals. Namun di sisi lain, Alan merasakan perasaan tidak enak. Pemimpin pasukan pertanyaan kepadanya apakah ia sakit. Sin pun berpindah ke beberapa saat setelahnya di kastil. Dan itulah cara masalah pasukan Lycanthrope terselesaikan. Setelahnya, Hilda dan Raphael, yang terus bergumam di sepanjang perjalanan, akhirnya kembali dengan selamat. Dan saat ini, terlihat dwarf yang sedang menguji coba senapan. Ia berkata, "Lihat ini, yang mulia ini adalah kekuatan asli dari senapan kuno." Melihat dampaknya yang hanya memberikan sedikit cekungan, Alan pun berkata, "Kau hanya bisa memberikan dampak sebesar itu, bahkan dengan menggunakan rapid fire?" Dwarf itu menjawab, "Saya hanya bisa memberikan dampak sebesar ini karena menggunakan rapid fire. Jika tidak, pasti dampaknya lebih kecil. Tapi jika Anda menggunakan senapan kuno yang sama, dampaknya jauh lebih besar." Terlihat Alan yang menembakkan senapannya hingga menghancurkan target di depannya. Para dwarf pun memuji kehebatan Alan yang bisa membuat senapan biasa menjadi memiliki dampak serangan yang sangat kuat. Alan pun berujar di dalam hati, "Akhirnya, ini terasa mirip dengan senapan kuno yang ku ketahui. Sepertinya, jika aku menggunakan divine energi milikku, struktur senapan ini akan berubah dengan sendirinya." Dwarf itu pun menyarankan karena saat Alan menggunakan senapannya, ia harus berdoa. Terlebih dahulu, maka Anda harus bersiap untuk serangan awal dari musuh saat Anda melakukan persiapan menembak. Alan pun berpikir ia bisa menggunakan para skeletonnya untuk dijadikan perisai. Blor kembali berkata, "Karena Anda juga bisa memperkuat tubuh Anda dengan kekuatan suci." Kalau begitu soal armornya. Namun tiba-tiba saja muncul dwarf lain yang memanggil Alan. Karena persiapannya telah selesai, dan Putri Hilda meminta untuk Anda menemuinya. Blok pun berjanji akan mengirimkan yang ia tadi katakan sebagai hadiah. Jadi serahkan saja pada mereka. Dan selamat menikmati festival yang kami siapkan untukmu yang mulia. Sin pun berpindah ke tempat festival. Terlihat Hilda yang memuji semua orang atas kerja kerasnya sembari minum. Hilda pun mengumumkan dimulainya Blood Festival dengan sangat gembira. Orang-orang pun mulai saling melempari tomat untuk merayakannya. Alan yang melihatnya ia berujar di dalam hati. Festival yang diadakan untuk menghindari kesialan dengan melempari buah merah untuk menggantikan darah. Ini seperti festival tomat di hidupku sebelumnya. Alan melihat ke arah pasukan Red Cross dan Green Cross yang sepertinya juga sedang menikmati festivalnya. Namun ia bingung karena mereka tetap saja menggunakan jubah itu. Meskipun sedang menikmati festival apa, mereka akan mati saat melepas jubahnya. Namun tiba-tiba saja terlihat buah tomat yang melayang ke arah Alan dan mengenai tepat di wajahnya. Orang-orang kaget karena seorang pangeran tidak sengaja terkena lemparan buah tomat. Ternyata yang melemparkan buah tomat itu adalah Alice. Alice pun meminta maaf kepada Alan karena ia tidak sengaja mengenai Alan saat sedang bermain-main dengan anak-anak. Namun, Alan malah merasakan buah tomat yang mengenainya dan ia berujar rasanya lezat. Alan pun menjawab, "Tidak masalah.
lanjutkan saja. Bersenang-senangnya. Alan berujar di dalam hati. Memikirkan apa yang kulakukan di masa lalu. Kepadanya aku layak dilempar dengan tomat seperti ini. Namun, Alice malahan meminta untuk mereka mengobrol dan minum bersama. Alan terkejut dengan permintaan itu. Alice melanjutkan, saya ingin mendengar lebih banyak soal Resurrection Magic yang Anda lakukan kepada Pangeran Luan. Alan menjawab, tapi aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Soal hal itu, aku hanya melakukannya berdasarkan ide yang kau berikan. Dan aku hanya mengalirkan banyak kekuatan suci. Lalu aku menggenggam jiwa yang hendak keluar dan memasukkannya kembali ke tubuh itu. Namun terlihat uskup yang melihat Alice bersama dengan Alan yang membuatnya kesal. Namun, Alice masih tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari Alan. Alan membalas, maksudku, itu semua berkat dirimu. Iya, ku dengar kau juga salah satu orang yang menangani pemulihan saudaraku. Ujarnya, sembari memberikan minuman ke Alice. Ini ambillah untuk healer, luar biasa yang tidak pernah menyerah hingga akhir. Alice pun sembari mengambil minuman yang diberikan Alan. Ia berkata, mungkin sudah terlambat, tapi terima kasih atas bantuan Anda di istana, dan juga di wilayah Putri Hilda ini. Orang-orang pun bersorak-sorak, karena para monster yang sudah lenyap berkat Putri Hilda dan Pangeran Alan juga untuk Uskup Agung. Alan pun berujar di dalam hati. Tidak buruk untuk terkadang jadi seramai ini dan kini. Aku agak merindukan orang-orang yang telah kutinggalkan di istana. Apa Charlotte dan Harmon baik-baik saja di sana? Namun Sin tiba-tiba berpindah dan memperlihatkan sebuah tetesan darah. Dan terlihat Charlotte dengan kondisi yang sudah terluka cukup parah, seperti sedang melawan seseorang. Namun sayangnya tiba-tiba saja, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.